Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan saya, dan seperti biasa, ketika saya diajar oleh firman Tuhan, saya coba share, saya bagikan kepada saudara. Karena firman Tuhan juga di bagian lain mengatakan dia bagaikan pedang bermata dua. Dia sudah menancap dulu kepada saya, menghajar saya, mengkoreksi saya, dan saya berusaha membagikan buat saudara. Puji Tuhan kalau saudara juga merasa tertancap dan merasa terkoreksi, maka kita akan sama-sama mengalami perubahan di dalam Kristus dan hidup lebih baik lagi. Dan salah satu membuat kita hidup lebih baik adalah komunikasi dengan Tuhan. Kenapa saya katakan komunikasi? Karena Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat, Tuhan bagi saudara dan saya, mengajarkan itu kepada kita. Di dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-35, di situ dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, kita tahu selanjutnya Petrus dan teman-temannya datang bangun mencari dan mendapati Yesus sedang berdoa. Mungkin kalau saya boleh menafsirkan dengan tafsiran yang sederhana, Petrus dan teman-temannya malu ya. Dalam bahasa gaul kita ya dia thanksin lah. Dia ternyata selama ini ikut Yesus enak-enak aja, ongkang-ongkang saja pelayanan, ya kan, melihat mujizat-mujizat, dia tampil para murid ini seperti orang-orang yang begitu berpengaruh karena untuk ketemu Yesus harus lewati mereka seolah-olah ring satu. Tetapi ternyata dalam kehidupan pribadi mereka tidak menjadi contoh. Mereka nggak berdoa, mereka mungkin juga nggak membaca firman Tuhan, tetapi ada di lingkungan atau berjalan bersama pribadi yang selalu hari-harinya mengucapkan firman Tuhan dan bahkan berdoa. Apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari sekarang adalah marilah secara pribadi kita terus bangun relasi dengan Tuhan. Lalu kita harus selalu berani mendekatkan diri meskipun keadaan kita mungkin jauh dari apa yang diharapkan atau jauh dari apa yang firman Tuhan tulis. Tapi saya percaya ketika kita terus-menerus mendekatkan diri, berusaha untuk intim dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui apapun kegiatan-kegiatan yang membangun rohani kita, maka kita pasti sampai pada titik di mana kita akan merasakan begitu dekatnya, akrabnya, intimnya kita dengan Tuhan. Dan itu akan terlihat atau kita rasakan dari hikmat yang akan hadir dalam hidup saudara dan saya. Jadi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Dia saja Sang Juru Selamat pagi-pagi benar mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Sudahkah kita lakukan itu? Saya nggak suruh saudara pergi ke tempat sunyi, tapi setidak-tidaknya sebangun tidur kita setiap pagi, ucapkanlah syukur dan bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Tetap semangat. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.